Yang di sini dan yang di rumah, Shalom. Kita bertemu lagi dalam persekutuan kita. Ada banyak orang hari ini juga bersama dengan kita dan melakukan hal yang sama dengan kita. Biarlah keadaan-keadaan ini semakin membawa kita kepada pemahaman yang lebih sungguh-sungguh menghayati kehadiran Tuhan, keberadaan kita di tengah-tengah dunia yang tidak akan selamanya ada ini, sehingga kita boleh berjuang menggunakan kesempatan yang ada untuk kita boleh sungguh-sungguh membawa hidup kita kepada kehendak Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di masa-masa hari-hari ini khususnya ada banyak orang atau ada banyak sekali perkataan-perkataan yang kita dengar. Ayo dong beriman. Nah, ya. Hari-hari ini kita dituntut saudaraku, dan selalu diperkatakan harus percaya, harus beriman. Tetapi saudara, apakah sebenarnya orang-orang Kristen, kebanyakan orang Kristen atau kita sudah sungguh-sungguh mengerti apa sih itu namanya iman dan beriman? Apakah kita sudah sungguh-sungguh memahami apakah arti iman yang sebenarnya dan beriman yang benar sesuai dengan firman Tuhan? Beriman yang benar, beriman yang alkitabiah. Karena katanya banyak orang Kristen, ada banyak orang Kristen bisa bicara, saya beriman, ayo beriman, tapi faktanya mereka tidak hidup dalam iman yang benar yang diajarkan oleh Alkitab. Ada banyak orang, iman itu apa sih? Ada banyak orang Kristen belum bisa menjelaskan apa itu iman, sehingga dalam menghadapi situasi-situasi hidup, termasuk seperti hari ini, mereka berkata beriman. Orang-orang Kristen banyak berkata beriman, tapi faktanya tidak hidup dalam iman yang benar. Banyak orang berpikir bahwa iman itu adalah saya cukup percaya. Percaya yang bagaimana? Saya cukup percaya kepada Tuhan, lalu Tuhan melakukan bagiannya. Bagian yang mana? Dan percaya yang seperti apa? Sehingga banyak orang Kristen tidak mengerti. Dia berkata beriman, lalu dia berpikir bahwa Tuhan akan melakukan sesuatu dengan imannya, dan yang sebenarnya dia belum mengerti, belum hidup, belum mempraktekkan iman yang benar yang sesuai dengan yang Tuhan tahu. Memang hari-hari ini dan seterusnya, iman orang percaya harus semakin dibuktikan. Tetapi jangan iman yang salah. Harus iman yang alkitabiah, iman yang benar, bukan iman-imanan atau imani-imani. Iman yang benar. Kalau kita tanya orang, iman apa itu? Ya percaya. Sama siapa? Sama Tuhan. Lah iblis juga punya. Firman Tuhan berkata, kalau cuma percaya hanya ada satu Allah, setan juga percaya. Jangan-jangan iman orang Kristen kebanyakan hari ini sama dengan itu. Sama dengan iman percayanya yang dimiliki oleh setan. Cuma percaya ada Allah, percaya kepada Tuhan, tetapi bukan iman yang benar seperti yang Tuhan kehendaki. Maka hari ini kita mau belajar apa sih iman itu. Ada orang berpikir selama ini iman itu simpel. Enggak. Iman itu bukan simpel. Iman itu adalah sesuatu yang sukar dan sulit. Memang mudah diucapkan, tapi sangat
Maka sebagai orang percaya, kita harus memiliki pengertian yang benar apa itu iman, supaya kita ini tidak memiliki iman yang mistis, nggak tahu di mana iman kita. Iman di pikiran, sehingga banyak orang ikut Tuhan di pikiran, ikut Tuhan di angan-angan. Kamu gimana ikut Tuhan? Iya, aku ikut Tuhan. Di mana? Di pikiran saya. Terus faktanya sehari-hari ikut nggak? Ya enggak ya, tapi kan aku udah percaya, udah beriman. Lah, gimana itu? Sehingga banyak orang Kristen beriman, tapi kehidupannya, fakta kehidupannya hari-hari tidak menunjukkan bahwa dia orang beriman. Ada banyak orang Kristen beriman kepada Tuhan Yesus katanya, setelah menerima dengan mulut, percaya dalam hati, lalu mengucapkan dengan mulut katanya itu sudah beriman, atau berkata aku percaya, aku beriman. Lalu apakah itu diperhitungkan oleh Tuhan sebagai iman? Tidak. Maka iman yang benar bukan seperti itu. Kita mau belajar hari ini. Kita buka firman Tuhan. Maka kita harus belajar dengan tema hari ini, beriman dengan benar. Amin. Sehingga nggak sembarangan hidup. Orang berpikir beriman itu gampang. Iman itu perjuangan. Kalau kita berani berkata beriman kepada Tuhan, itu berarti kita berani menyerahkan hidup dalam perjuangan mengikut Tuhan. Ibrani 11 ayat 8 sampai 16. Sudah? Karena sudah dari tadi pasti sudah lah. Biasanya kan kalau lihat begitu langsung cepat-cepat juga biar nggak telat. Ya. Ibrani 11 ayatnya ke-8 sampai dengan ayatnya yang ke-16 dengan perikop saksi-saksi iman. Kalau kita baca perikop ini lumayan panjang ayatnya, tapi saya ambil intinya maksudnya apa? Karena memang yang kita baca ini adalah patokan, ukuran ya yang diberikan Tuhan kepada kita sebagai orang percaya yang beriman kepada Kristus. Demikian firman Tuhan, saya akan bacakan bagi kita semua. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar, yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Karena iman ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu, walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap dia yang memberikan janji itu setia. Itulah sebabnya maka dari satu orang malah orang yang telah mati kucuk terpancar keturunan besar, seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut yang tidak terhitung banyaknya. Dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya, dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Sebab mereka yang berkata demikian menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari suatu tanah air. Dan kalau sekiranya dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal yang telah mereka tinggalkan, maka mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke situ. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu suatu tanah air surgawi. Sebab itu Allah tidak mau disebut Allah mereka, karena ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Tuhan memberkati. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, dari pembacaan ini kita mengerti
rahasia-rahasia firman Tuhan. Orang percaya disebut orang beriman. Pada umat perjanjian baru, bapak orang beriman itu adalah siapa? Abraham. Bapak orang beriman adalah Abraham. Makanya dalam Galatia 3 ayat 7 berkata begini. Jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Jadi orang beriman adalah bapaknya adalah Abraham. Kenapa disebut Abraham itu bapak orang beriman bagi orang percaya? Lanjut. Kenapa Abraham itu disebut bapak orang beriman? Iman itu adalah penurutan terhadap kehendak Allah. Ini dulu yang penting. Kalau kita baca dari ayat yang tadi, kita bisa melihat dengan sangat jelas bahwa karena iman Abraham taat. Ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Jadi iman itu penurutan terhadap kehendak Allah. Nah, persoalannya sekarang adalah apakah kita yang berkata beriman kepada Tuhan sudah nurut belum sama Tuhan? Sudah taat belum sama Tuhan? Karena iman Abraham taat. Karena apa? Berarti orang beriman buktinya taat. Taat gimana? Taat waktu dia dipanggil oleh Allah. Sudah tahu esensi dipanggil oleh Allah itu? Esensi dipanggil Allah tidak sekedar, hai, jadi orang Kristen lah kau ya, percaya sama aku ya. Oh iya Tuhan, aku mau. Setelah itu ngapain? Gereja kau ya. Setelah itu ngapain? Ikut kau ibadah ya. Kalau itu mah gampang. Karena iman Abraham taat. Taat apa? Dia dipanggil keluar dari Urkasdim, dari kehidupan yang nyaman dan hidup menuju tempat yang dia tidak tahu. Dan Alkitab menceritakan sampai dia mati, dia tidak menemukan negeri. Tidak menemukan negeri itu di bumi ini. Benar kan? Tadi kita baca kan? Sampai dia mati, ia bersama Ishak, Yakub terus membangun kemah. Dan kalau kita beriman, kita harus nurut, taat, tunduk kepada Allah. Itulah iman yang benar. Amin. Jadi kalau orang beriman, berarti iman itu dia harus ngerti iman adalah penurutan terhadap kehendak Allah. Kalau kau berkata beriman, saya percaya, saya beriman, tapi tidak turut, kau hidup sesuka-sukamu, yang kau lakukan kehendakmu, kau ngatur hidupmu sendiri, tak peduli hati Tuhan, tak peduli kehendak Tuhan. Apa mau senang menyenangkan hatimu, kau lakukan apa saja yang membuat hatimu senang. Kau mengabaikan kehendak Allah, kau mengabaikan keinginan Tuhan, kau mengabaikan perasaan Tuhan, kau mengabaikan pikiran Tuhan, kau mengabaikan tujuan Tuhan, tapi kau berkata kau beriman, itu bukan iman yang benar. Iman membuat Abraham taat. Jadi iman itu apa? Penurutan terhadap kehendak Allah. Jadi iman itu orang begini, aku percaya Tuhan. Malaikat tanya, percaya gimana maksudnya? Ya pokoknya percaya deh. Maksudmu apa sih? Ya aku percaya. Percaya gimana? Pokoknya percaya. Masa kamu gak ngerti sih? Itu sebabnya Yakobus berkata iman tanpa tindakan
segala kehendak Allah. Amin. Akan lihat. Kalau kita baca tadi, waktu Abraham berjalan mulai keluar dari Ur Kasdim, jalannya makin mudah atau makin sulit? Tapi kalau hari ini orang Kristen bilang apa? Berkat Bapak Abraham. Lihat Abraham perjalanannya. Kira-kira seperti itu tidak? Dia mengalami kelaparan. Dia tidak pulang ke Ur Kasdim. Negeri mengalami kelaparan. Dia tidak pulang walaupun dia punya kesempatan. Firman Tuhan berkata, mereka cukup punya kesempatan untuk balik. Tapi Abraham tidak. Sekali beriman, dia harus taat apapun harganya. Dia malah pergi ke Mesir, yang dia tahu Mesir itu negeri yang tidak baik. Makanya hampir saja istrinya dicomot oleh Firaun. Benar kan? Dia tidak pulang. Tapi hari ini orang percaya katanya beriman, ada masalah, ada persoalan. Wow. Dia bergumul karena iman dia taat. Jadi iman itu penurutan terhadap kehendak. Abraham adalah bapak orang beriman. Kalau kamu beriman, kamu disebut anak Abraham. Kenapa orang percaya dihubungkan dengan iman Abraham? Karena iman Abraham ini adalah sebuah gambaran iman orang-orang yang harus dikenakan oleh orang-orang percaya hari ini. Iman orang percaya, iman Abraham adalah sebuah gambaran perjalanan iman yang harus ditempuh, yang harus dialami, yang harus dikerjakan oleh orang-orang percaya hari ini. Itu sebabnya kalau kamu beriman kepada Kristus, kamu juga disebut keturunan Abraham. Jadi maksudnya apa? Orang yang beriman kepada Kristus disebut anak Abraham. Galatia 3:29. Orang beriman harus hidup seperti Abraham. Yohanes 8 ayat 39. Yohanes 8 ayat 39 dikatakan begini. Yohanes 8 ayat 39. Jawab mereka kepadanya, Bapa kami adalah Abraham. Kata Yesus kepada mereka, jikalau sekiranya kamu anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Tapi hari ini ada banyak orang mengaku keturunan Abraham di dalam iman. Tapi justru mereka menghindari perjalanan iman Abraham. Yang mereka tahu soal Abraham apa? Menuju satu negeri berlimpah susu dan madu. Oleh Abraham semua bangsa diberkati. Saya masih tahu Abraham, janji diberkati kepada Abraham bukan janji jasmani. Oleh keturunanmu semua bangsa diberkati, maksudnya melalui keturunan Abraham akan lahir Mesias, dan itu yang membawa berkat bagi semua bangsa. Jadi berkat yang dikatakan kepada Abraham bukan jasmani. Berkat yang dimaksud adalah melalui keturunannya Mesias Kristus Sang Penyelamat akan lahir. Tapi hari ini ada banyak orang Kristen beriman tidak seperti Abraham. Berimannya orang Kristen hari ini bagaimana supaya memiliki seisi dunia ini. Kita baca Abraham tadi beriman seperti apa? Jadi penumpang, benar nggak? Jadi pendatang. Dia punya negeri di Ur Kasdim, punya negeri yang sudah menetap. Ur Kasdim itu negeri yang kaya. Bayangkan. Kira-kira berat nggak Abraham tinggal di Ur Kasdim? Berat. 75 tahun dia sudah tinggal di sana. 75 tahun. Alkitab berkata umur Abraham waktu dipanggil Ur Kasdim 75 tahun. Kira-kira kalau kau tinggal satu tempat 75 tahun, suruh kau pindah nggak balik-balik lagi, kau tinggalkan selamanya, berat nggak? Apalagi negeri itu makmur, apalagi negeri itu kaya. Wah, mungkin waktu kelaparan kan nggak begitu jauh kan?
Waktu perjalanan keluar dari Ur Kasdim, masih dekat, waktu belum begitu jauh negeri di mana waktu Abraham itu mengalami kelaparan. Belum begitu jauh. Mungkin saudara-saudaranya ada yang datang ke sana bilang, "Bra, pulanglah kau, kasihan kali kau, Bra. Yuk pulang, rumahmu masih bagus. Tanahmu tuh udah masih luas, pulanglah yuk." Ya Abraham tidak. Iman. Karena iman, responi panggilan Allah. Dia tidak mau balik sekalipun dia punya kesempatan untuk berbalik. Makanya sebenarnya iman, kualitas iman yang dimiliki oleh Abraham tidak turun kepada bangsa Israel. Bangsa Israel begitu dikeluar dari Mesir, mengalami goncangan di padang gurun, pengen pulang ke Mesir. Makanya ukuran iman Abraham tidak dikenakan ke bangsa Israel. Itu sebabnya bangsa Israel Tuhan berikan hukum Taurat. Lalu setelah itu hukum Taurat digenapi. Hukum Taurat sebagai pendamping sampai kepada Kristus, firman Tuhan berkata. Lalu setelah masa itu selesai, Kristus datang menggenapi hukum Taurat. Lalu orang percaya harus dikembalikan kepada kualitas, kepada standar iman yang dulu dikenakan kepada Abraham. Makanya orang percaya kepada Kristus disebut anak-anak Abraham. Jadi orang percaya hari ini imannya harus seperti iman Abraham. Kira-kira Abraham itu enak gak sih kalau secara jasmani hidupnya? Enak gak? Baca, nggak ada enaknya. Tapi hari ini orang Kristen gimana? Kalau beriman itu harus enak. Ya gak? Kita tumpang tangan gedung sebelah. Itu punya orang. Coba pikir. Wah, apa lagi? Berkat bangsa-bangsa. Jadi kepala bukan ekor. Gampang kita ini. Coba kau hitung aja orang Kristen berapa jadi kepala. Itu kan buat orang Israel. Dan sebenarnya Abraham selama hidupnya tidak menerima itu. Itu buat bangsa Israel. Bukan orang Kristen. Untuk orang Kristen kita memerintah dalam kerajaan Allah. Amin. Untuk bangsa Israel berlimpah susu dan madu, jadi kepala bukan ekor. Untuk bangsa Israel untuk membuktikan hal yang hebat, dia perlu membela konsum. Dia perlu membuat mujizat. Dia perlu membuat hal-hal yang spektakuler. Tapi untuk orang percaya, untuk membuktikan bahwa dia Allah yang hebat, dia tidak perlu melakukan itu. Aneh? Benar gak? Ada seorang batul menganalogikan begini. Kalau ada seorang profesor tahu ya? Profesor matematika. Iya gak? Seorang profesor matematika. Lalu dia, ini cerita saya ambil dari seorang hamba Tuhan. Lalu dia pergi ke pedalaman yang pendidikannya tertinggal. Lalu profesor itu mengajukan sebuah pertanyaan kepada murid-murid di sana, anak kelas 1 SD. Dia bilang begini, 5 kali 5 berapa? Iya kan? Wah, mereka bingung. Ya namanya pedalaman tertinggal, nggak pernah diajar. Sang profesor ini bilang, profesor matematika nih, bukan cuma ahli profesor. 5 kali 5 berapa? Oh, baru tahu. Wah, akhirnya profesor itu jawab, 5 kali 5 itu 25. Lalu kasih tahu caranya. Nah, begini, ini begini, ini begini. Nah, 25. Wah, langsung murid-muridnya, anak-anaknya tertawa dan senang. Wah, profesor hebat. 5 kali 5 dia tahu. Wah, luar biasa. Profesor luar biasa. 5 kali 5 dia tahu. Saya mau tanya, kira-kira
Waktu anak-anak bilang sama profesor begitu, itu memuji atau menjolimi? Kalau 5 kali 5, profesor tahu, wah hebat, hebat, hebat banget. 5 kali 5 Pak Profesor tahu. Jangan kan 5 kali 5. Jadi kalau kamu puji-puji profesor yang tahu 5 kali 5, 25, itu bukan puji, itu menghina. Benar? Jadi kalau Tuhan membuat lautan, Tuhan buat mujizat, wah Tuhan hebat, jangan-jangan kamu menghina. Kasih, amin. Untuk membuktikan kehebatan Tuhan, nggak begitu. Bagi umat perjanjian baru, mungkin bagi umat perjanjian lama dia perlu. Kenapa? Karena memang bangsa Israel pada saat itu bangsa budak, diperbudak di Mesir, mentalnya jadi mental budak. Mereka primitif, rusak sudah mentalnya, sudah duniawi. Tapi orang percaya harus seperti Abraham, dipanggil keluar menuju satu negeri. Dan rupanya kita baca tadi, negeri yang dimaksud itu adalah surga. Surga. Tapi hari ini orang beriman gimana? Pengen negeri di bumi ini. Jadi orang beriman harus kita seperti Abraham. Belajar seperti Abraham. Dikatakan oleh firman Tuhan, dia diam di tanah yang dijanjikan itu seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Janji yang satu mana? Janji yang mana yang satu itu? Mesias, keselamatan dari Tuhan. Jadi kita lihat iman itu sebenarnya sangat menarik Abraham kepada sebuah keselamatan yang Tuhan janjikan jauh sebelum dia. Kepada keselamatan yang Tuhan janjikan, yang Allah janjikan waktu manusia pertama berdosa melanggar. Dalam Kejadian 3 ayat 15, bahwa nanti dari keturunan perempuan ini yang akan meremukkan kepalamu dan kamu meremukkan tumitnya. Dan itu diperkatakan melalui Abraham, janji yang satu itu janji tentang keselamatan dari Tuhan. Jadi orang beriman harus mengerti bahwa iman itu harus membawa perjalanan hidupnya meninggalkan dunia menuju satu negeri, dan negeri itu bukan di sini. Amin. Ada di suatu tempat yang Allah sudah. Lanjut. Itu sebabnya iman yang benar adalah kehidupan yang taat dan tunduk sepenuhnya kepada Allah. Kalau kau berkata beriman, di dalamnya ada ketaatan, ketundukan. Walaupun Abraham tidak tahu kemana pergi, tapi karena dia beriman kepada Allah, dia percaya, dia yakin. Hari ini mungkin banyak ketidakpastian yang kita alami. Bagaimana hari esok? Bagaimana hidup hari ini? Tapi dengar baik-baik, kalau kau orang beriman kepada Allah, kau tidak perlu kepastian di bumi ini, karena kau sedang dibawa kepada satu kehidupan yang pasti. Bukan di bumi ini. Kehidupan yang pasti dari orang beriman adalah di kekekalan, di langit baru, bumi baru, dan di kerajaan Allah. Itu sebabnya dulu kita sering diajarkan masa depan hanya sebatas di bumi. Saya mau tanya, kira-kira di bumi ada masa depan tidak? Hah? Tidak. Kok bisa ada masa depan orang mau berakhir? Benar gak? Jadi sebenarnya masa depan yang selalu Tuhan janjikan bagi orang beriman itu masa depan kekekalan. Bukan di sini. Ketaatan, ketundukan sepenuhnya kepada Allah. Maka lihat Lot yang tidak taat dan tidak tunduk. Istri Lot, saudara,
Abraham yang taat dan tunduk karena iman. Lanjut. Iman bukan mistis. Jadi gini, kamu beriman ya, aku percaya, aku percaya, aku percaya, aku percaya, aku percaya, aku percaya. Jadilah. Apa yang jadi? Bukan itu iman. Wah, selama ini orang ngerti iman gitu. Iman itu bukan mistis. Iman itu perjalanan hidup, pengalaman hidup. Iman adalah sebuah pengalaman atau perjalanan hidup yang nyata bersama Tuhan, sama seperti Abraham. Amin. Iman itu bukan kau tutup mata, lalu semua gelap, lalu kau berkata, percaya. Jadilah. 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 Kau membangun keyakinan sendiri di dalam hatimu. Begitu amin, nggak jadi apa-apa tuh. Lalu ditambah lagi dengan perkataan tidak mustahil berjalan. Kalau kau beriman, kan kau lihat kan firman Tuhan berkata, jadilah sesuai iman. Iman yang bagaimana? Jadilah sesuai iman. Cek dulu iman kita ini benar tidak? Iman seperti Abraham atau tidak? Iman bukan aku ngatur Tuhan, tapi aku mau diatur Tuhan. Bapa di surga, kami percaya kepadamu. Kami orang-orang beriman, makanya kami minta. Wah, ngatur Tuhan bukan itu. Kira-kira ngatur Tuhan bukan itu. Ngatur Tuhan. Makanya waktu Yesus masuk menunggangi keledai dan kita ceritakan, orang-orang bilang apa? Hosana. Nggak bilang gini, Hosana. Tahu maksudnya Hosana? Kata nah di situ adalah tolonglah, selamatkan kami, please, tolong. Nah, kadang-kadang Tuhan itu harus minta tolong. Amin. Hosana, tolonglah kami, selamatkan. Please help us. Gitu. Tolong selamatkan kami. Tapi hari ini, wah, baiklah. Ayo di sini, diam. Orang beriman gak sopan begitu. Harus hormat, amin. Benar. Baru RT aja Pak, isi Pak. Ini Pak minta surat-surat Pak, surat-surat. Pak minta surat-surat Pak. Wow. Tapi dengan Tuhan, tapi bukan beriman. Iman yang benar itu bukan aku ngatur Tuhan. Jangan salah. Iman yang benar itu adalah Tuhan, aku mau diatur olehmu. Aku mau ditarik dari dunia ini, dikeluarkan dari dunia ini, menjadi pengembara, menjadi pendatang. Kalau aku mau menyelesaikan kemusafiranku, mau menyelesaikan perjalananku, mau menyelesaikan pengembaraanku, sampai aku bersiap memenuhi standar, memenuhi kehendakmu untuk memasuki negeri yang kau sediakan bagiku. Alkitab berkata dalam firman Tuhan kita baca, negeri yang lebih baik. Amin. Menuju satu negeri yang lebih baik, yang dibangun oleh Allah sendiri. Itu tujuan orang beriman. Jadi bukan ngatur-ngatur Tuhan yang beriman. Maka dalam situasi
saya bilang, terserah Tuhan mau berhenti atau tidak, ini corona. Amin. Amin. Jangan bilang, Tuhan hentikan. Kok nggak sopan gitu? Sopan nggak itu kira-kira? Tuhan aja masih pengen lanjut. Iya. Kan jangan-jangan Tuhan masih pengen lanjut, masih ada hal yang dikerjakan. Tunggu. Masih banyak belum. Bukannya malah berubah. Maka kita berkata begini, Tuhan tolonglah kami. Amin. Tolonglah kami. Apa yang Tuhan maksud, apa yang Tuhan mau, tolong supaya kami memahami, mengerti. Ada orang bilang, tapi kan dia kan Bapak. Ya kalau Bapak kan kita bisa enak kita. Emang sama Bapak nggak Mama juga? Hah? Dia Bapak kan, tapi dia tetap yang ngatur. Kalau kau punya Bapak yang baik, cuci baju saya tidak, cuci piring tuh, masakin nasi ya. Kalau nama bapakku, nasi mana? Wah itu nggak itu pasti Bapak nggak benar. Tapi lihat, kira-kira anak yang dimanja itu anak yang gimana? Anak kecil atau anak dewasa? Hah? Anak kecil kan? Lihat tuh, Yusuf yang sangat dimanja bapaknya. Pernah? Sampai kisahnya kita baca dalam kitab, Yusuf itu juga kakak-kakak cemburu, dimanja banget sama bapaknya. Tapi lihat kasih Tuhan, tidak seperti kasih bapaknya memanjakan Yusuf. Diizinkan Yusuf dijual. Wah, anak ini begitu dimanja, dibuang, dijual ke Mesir. Wah, bisa bayangin nggak? Yang biasa dipeluk-peluk, bajunya bagus-bagus. Lihat cara kasih Allah mendidik orang dengan kasih manusia. Musa lahir, lalu dibuang, ditemukan oleh putri Firaun, 40 hari digembleng dari pangeran, 40 tahun dari pangeran di Mesir. Dia orang Israel. Setelah 40 tahun, lalu dia membunuh salah seorang penduduk orang Mesir. Setelah itu dia mengembara 40 tahun. Dan setelah itu, periode ketiga, 40 tahun dia memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Yang kita lihat dalam kitab, dia tidak diperbolehkan Tuhan melanjutkan sampai ke Kanaan. Kenapa nggak boleh? Ada ceritanya. Jadi iman bukan aku ngatur Tuhan. Jangan ngatur-ngatur Tuhan. Tunduk, amin. Tunduk. Jadi mulai hari ini kita mulai perbaiki sikap kita. Wah, kalau saya juga dulu doa begitu. Kan sudah lama saya dengan saudara. Dulu saya doa gimana? Tahu kan? Tapi sekarang saya juga. Kenapa? Kita mengerti siapa kita. Jadi iman bukan mistis, bukan di kalangan, bukan cuma disimpan di sini. Aku percaya. Percaya itu dibuktikan. Amin. Bukan diomongin. Lanjut. Iman yang benar adalah sebuah perjalanan hidup yang difokuskan kepada kekekalan. Jadi perjalanan orang beriman bukan di bumi. Terus Ibrani 11 ayat 13 sampai 16. Dikatakan begini. Dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya, dan yang mengakui bahwa mereka adalah seorang asing dan pendatang di bumi ini.
Sebab mereka yang berkata demikian menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari suatu tanah air. Dan kalau sekiranya dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal yang telah mereka tinggalkan, maksudnya Ur Kasdim, maka mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke sini. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu suatu tanah air surgawi. Sebab itu Allah tidak mau disebut Allah mereka, karena Ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Jadi iman orang percaya adalah iman Abraham yang sebenarnya dia dipanggil keluar dari dunia ini menuju kekekalan. Ayat ini menceritakan sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu di bumi ini, tetapi yang hanya dari jauh melihat dan melambai-lambai. Maksud ayat ini apa? Abraham melihat dengan iman sebuah negeri yang disediakan Allah baginya. Rupanya bukan di bumi ini, karena angin bukan yang di bumi ini, tetapi iman Abraham melihat negeri itu dari jauh melambai-lambai. Di dalam imannya dia melihat sebuah negeri bukan di bumi ini. Lalu dia mengerti rupanya dia dipanggil keluar dari Ur Kasdim bukan untuk menetap di sebuah negeri di bumi ini. Allah memanggil dia beriman kepada Allah sebagai orang beriman untuk sebuah negeri di mana dia meninggalkan dunia ini kepada sebuah negeri yang lebih baik, yaitu di langit baru bumi baru. Itu sebabnya orang percaya mengerti iman yang benar adalah sebuah perjalanan hidup yang difokuskan kepada kekekalan. Itu sebabnya fokus hidup orang percaya kepada Yesus, fokus hidup orang beriman kepada Yesus bukan bagaimana hidup senang di sini, bukan bagaimana hidup sukses di sini, tapi bagaimana kita terus berjalan dalam kebenaran, dalam ketaatan, dalam ketundukan sampai kita menyelesaikan kemusafiran kita, sampai kita menyelesaikan pengorbanan kita, dan kita siap masuk ke negeri yang Tuhan sediakan bagi kita. Itu sebabnya jangan persoalkan apapun yang terjadi, lebih daripada mempersoalkan kehidupan kita yang taat dan tundukkah kepada Tuhan. Jangan berkata aku ini anak Abraham, aku beriman kepada Kristus. Firman Tuhan berkata tadi apa? Orang yang beriman kepada Kristus dia disebut anak-anak Abraham, keturunan Abraham. Kalau kau beriman kepada Kristus, kau harus keturunan Abraham, dan keturunan Abraham harus hidup seperti siapa? Abraham. Kita sudah seperti Abraham. Hah? Luar biasa Abraham itu. Beliau rumah menetap di kemah-kemah. Alkitab menceritakan dengan Ishak dan Yakub. Kenapa dengan Ishak yang Yakub? Yang akhirnya nanti melalui Ishak lahirlah Yakub. Dan melalui Yakub itu lahir Israel. Benar kan? Dan dari bangsa Israel itulah jadi umat pilihan. Tetapi sayang, bangsa Israel tidak mengikuti jejak iman Abraham. Dan pada akhirnya yang harus mengikuti jejak iman Abraham adalah orang-orang percaya hari ini. Maka orang Israel tidak disebut bapak Abraham, tidak disebut bapak orang Israel secara iman, tapi secara jasmani. Abraham itu bapak orang Israel secara jasmani, bukan secara iman. Secara iman Abraham itu malah disebut bapak kita, bapak orang-orang percaya kepada Kristus. Berarti kita yang harus mencontoh, meneladani apa yang dilakukan oleh Abraham sebagai orang beriman. Lanjut. Masa depan yang Tuhan janjikan bagi orang percaya bukan di dunia ini, tapi di surga. Masa depan yang sesungguhnya, masa depan yang tidak ada ujungnya. Maka kalau kita mengartikan ayat-ayat begini, saudara, harus paham. Kita ngerti dulu nih tujuan Allah dalam diri kita. Bahwa sebenarnya tujuan Allah dalam kehidupan orang percaya, umat perjanjian baru, bukan lagi urusan bagaimana membangun kehidupan yang mapan di sini. Nah,
menyelesaikan tugas tanggung jawab selama waktu diberi, titik, selesai. Amin. Bukan bagaimana di dunia ini supaya hebat, supaya itu nomor sekian. Kalau Tuhan izinkan, puji Tuhan. Tidak juga tidak apa-apa. Kalau diizinkan kau pun punya banyak uang, itu karena Tuhan yang izinkan dan kamu bisa mengelolanya, bertanggung jawab kepada Tuhan, puji Tuhan. Tidak juga tidak apa-apa. Karena itu bukan tujuan hidup. Tujuan hidup orang percaya menyelesaikan pengembaraannya dengan benar, dalam taat dan tunduk, dan siap dipindahkan ke surga. Makanya Abraham dulu dia nggak paham waktu dia baru pertama dipanggil. Dia taat saja kan? Benar, taat saja. Sampai padanya dia tahu, bukan di sini rupanya negerinya. Iya nggak? Itu kan ibarat kata. Kalau kita ibarat bikin harafiannya ya, dari jauh itu Abraham begini, mungkin udah mau mati, udah mau meninggal, dia bilang, wah itu dia. Wah, bukan di sini rupanya, jauh di sana. Wah, tunggu saya akan segera datang di negeri yang lebih baik. Tapi hari ini orang Kristen melambainya kemana? Ke negeri yang tetap saja di bumi ini, karena fokusnya masih dunia. Masa depan orang percaya bukan di sini. Amin. Sehebat apapun masa depanmu di sini, kalau itu masih di bumi, tetap saja Malang. Malang juga, bukan kota Malang ya. Malang juga itu. Ya berakhir juga. Tapi masa depan yang Tuhan sediakan bagi orang percaya di dalam Allah tidak akan pernah berakhir. Amin. Itulah perjuangan iman orang percaya. Tidak lagi di bumi ini seperti bangsa Israel dulu. Iman harus membawa ke surga. Membawa kemana? Ke surga. Iman bukan fasilitas untuk meminta apa saja yang kita inginkan dan menikmati dunia. Kan banyak itu orang beriman. Iman, percaya saja, minta apa saja. Percaya, beriman, apa saja kau minta. Pasti beriman, percaya. Wah. Kacau nih. Dia nggak suka istrinya, percaya, beriman, bilang sama Tuhan, kamu tidak suka lagi, boleh itu, dan Yesus, pecat. Makanya Bapak yang lahir dari orang Kristen berkata, kalau dia dijolimi dengan iman dan katakan, wah, ada orang percaya dengan iman mendoakan orang lain mati. Itu bukan seperti itu iman. Iman itu harus membawa kita ke surga, amin. Dan iman membawa kita ke perjalanan. Maka Yesus berkata, akulah jalan. Berarti ke surga itu sebuah perjalanan hidup, sebuah perjalanan iman yang dialami Abraham, dikenakan oleh orang percaya, sama seperti yang dikenal oleh Abraham. Sebuah perjalanan menuju satu negeri, yang negeri itu bukan di dunia. Dia taat saja, bahkan sampai Abraham Tuhan meminta anaknya disembelih, dia taat saja. Taat pokoknya. Siap. Abraham, ya Tuhan, anakmu kasih, siap. Keluar dari kasih, siap. Abraham, tinggalin, kau menjadi pengembara, kau menjadi musafir, kau tidak akan lagi punya tempat permanen di sini. Siap. Kamu dipindah ke surga. Surganya mana Tuhan? Kamu nggak tahu di mana. Siap. Kamu berjuang saja di sini. Siap. Tapi hari ini orang baru dibilang beriman seperti Abraham. Yang ditekankan itu berkat Bapak Abraham. Dia nggak tahu. Alkitab berkata Abraham sendiri pun tidak menemukan di bumi ini. Benar nggak? Nah,
berkat yang dijanjikan kepada Abraham itu. Dalam Galatia 3 ayatnya yang ke-9 itu. Olehmu segala bangsa akan diberkati. Jadi mereka yang hidup dari iman, mereka yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Berkat apa sih maksudnya itu? Berkat keselamatan melalui Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bukan berkat jasmani. Tapi hari ini orang berkata, oh berkat Abraham, Ishak dan Yakub. Abraham, Ishak dan Yakub selama dia hidup di bumi bangun kemah, dan mereka tidak menemukan negeri itu. Lalu pada akhirnya bangsa Israel menjadi bangsa budak, menjadi budak di Mesir. Kehidupan mereka berubah. Mereka tidak bisa lagi dikenakan iman Abraham. Mereka harus diberi hukum Taurat. Lihat, harus diberi hukum Taurat. Hati nuraninya sudah rusak, tidak lagi seperti Abraham. Lalu setelah hukum Taurat selesai, Yesus genapi. Orang percaya diminta hidup sempurna seperti Bapa, beriman seperti yang dilakukan oleh Abraham. Amin. Jadi iman bukan fasilitas untuk meminta apa saja yang kita inginkan dan menikmati dunia. Iman harus membawamu ke surga. Fasilitas yang dunia miliki bisa membawamu ke neraka. Makanya iblis menawarkan itu pada Yesus sebelum dia memulai pelayanan. Kenapa bahaya? Orang tidak punya saja tidak bisa gunakan. Orang punya uang 10.000 saja susah gunakan dengan benar. Benar. Apalagi kalau orang punya uang 1 miliar. Kalau gunakan 10.000 tidak benar, 1 miliar pasti tidak benar. Makin banyak uang, makin banyak tanggung jawab. Harus makin mikir, makin intim. Ini gimana Tuhan? Ini gimana Tuhan? Tapi hari ini orang kalau makin banyak uang makin bangga. Dia pikir itu bukan beban. Kenapa merasa dia miliki? Senangnya dia bisa ngatur. Nanti Tuhan datang minta pertanggungjawaban. Tapi kalau Abraham tidak, Paulus bilang aku melepaskan semuanya demi Kristus. Lanjut. Iman yang benar harus membuat kita menjadi penumpang yang benar. Penumpang yang benar. Penumpang yang benar itu gimana? Di dunia ini 1 Petrus 1 ayat 17. 1 Petrus 1 ayat 17 dikatakan begini. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang hidup dunia ini. Kalau kamu menyebut Dia Bapa, dan Bapa itu tidak memandang muka, Dia nggak mau tahu kalau nanti sudah penghakiman, kau mengaku Bapa atau tidak, Dia nggak mau tahu. Dia akan menghakimi semua orang sama menurut perbuatannya. Kalau kamu tahu Allah itu seperti itu tidak memandang muka, kalau kau tahu Bapa tidak memandang muka, Dia tidak peduli. Aku Bapa, aku anakku loh, aku orang Kristen. Oh, tidak peduli. Semua orang diadili sama ukurannya, sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadamu. Kalau kamu tahu Dia Bapa tidak memandang muka, hendaklah kamu hidup dengan ketakutan selama menumpang di dunia ini. Maksudnya apa? Selama masih ada kesempatan, jangan main-main, serius. Hidup dalam ketakutan kepada Allah. Mencari penumpang yang benar berarti hidup dalam ketakutan kepada Allah. Takutlah kepada Allah, karena Dia Allah yang tidak memandang muka. Amin. Nggak ada nepotisme. Semua akan Dia adili sesuai dengan ukuran yang Dia tentukan sendiri. Lanjut. Serius. Karena iman harus mengubah fokus hidup kita dari dunia kepada kerajaan Allah di kekekalan. Jadilah penumpang yang benar. Yuk kita sungguh-sungguh memperkarakan. Kita di sini menumpang. Jangan berkata
dari dunia ini. Kau dari atas, anakku. Kau menumpang di sini. Selama kau menumpang, hiduplah dengan ketakutan kepada Bapa. Status kita orang Kristen itu tidak akan mempengaruhi perasaan Bapa. Enggak. Dia mengadili semua orang dengan adil. Jadilah penumpang yang benar. Amin. Amin. Kalau kau naik angkot jadi penumpang yang benar, jangan bikin rusuh, bikin ribut. Ya, bayar ongkosmu kalau mereka minta ongkos. Kalau turun jangan lompat, pilih kiri bang, gitu dulu. Jangan langsung lompat. Jadi penumpang yang benar di sini. Amin. Jadi penumpang yang benar, jangan main-main. Gunakan waktu yang ada. Karena penumpang itu tidak selamanya, ada waktunya dia juga akan keluar dan meninggalkan tempatnya dia tumpang. Lanjut. Kita baca sama-sama. Sama yang juga yang di rumah kita baca sama-sama. Ya, kelihatan di layarnya. Ingat dan lakukanlah 1, 2, 3 ya. Iman dibuktikan dari kelakuan yang sungguh-sungguh taat dan tunduk kepada Allah, bukan pengakuan yang tidak dibuktikan. Amin. Iman dibuktikan dari kelakuan yang sungguh-sungguh taat dan tunduk kepada Allah, bukan pengakuan yang tidak ada buktinya. Kalau kau beriman, belajarlah kepada Abraham sebagai bapa orang beriman. Beriman kepada Kristus berarti kita adalah anak Abraham yang harus mengenakan iman yang dikenakan oleh Abraham. Sebagai orang percaya, mari kita beriman dengan benar.